Halo teman-teman semua, sebelum ke video pembelajaran, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Triana, Tur Al-Rashid, Anendita Meta Yolanda, dan M. Hussein. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis. Ciri-ciri pasar monopoli. Ciri-ciri pasar monopoli sangatlah berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Uraian berikut menerangkan ciri-ciri monopoli. A. Pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Hal ini rasanya tidak perlu diterangkan lagi. Sifat ini sudah secara jelas dilihat dari definisi monopoli di atas, yaitu hanya ada satu saja perusahaan dalam industri tersebut. Dengan demikian, barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain. Kalau mereka menginginkan barang tersebut, maka mereka harus membeli dari perusahaan monopoli tersebut. Syarat-syarat penjualan sepenuhnya ditentukan oleh monopoli itu, dan para pembeli tidak dapat berbuat suatu apapun di dalam menentukan syarat jual beli. B. Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan perusahaan tidak monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada dalam pasar. Barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang seperti itu, dan tidak terdapat barang mirip yang dapat menggantikan barang tersebut. Aliran listrik adalah contoh dari barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Yang ada hanyalah barang pengganti yang sangat berbeda sifatnya, yaitu lampu minyak. Lampu minyak tidak dapat menggantikan listrik karena ia tidak dapat digunakan untuk menghidupkan televisi atau memanaskan setrika. C. Tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan perusahaan yang mempunyai kekuasaan monopoli. Tanpa sifat ini, pasar monopoli tidak akan wujud, karena tanpa adanya halangan tersebut pada akhirnya akan terdapat beberapa perusahaan di dalam industri. Keuntungan perusahaan monopoli tidak akan menyebabkan perusahaan-perusahaan lain memasuki industri tersebut. Adanya hambatan kemasukan yang sangat tangguh menghindarkan berlakunya keadaan yang seperti itu. Ada beberapa bentuk hambatan kemasukan ke dalam pasar monopoli. Ada yang bersifat legal, yaitu dibatasi oleh undang-undang. Ada yang bersifat teknologi, yaitu teknologi yang digunakan sangat canggih dan tidak mudah dicontoh. Dan ada pula yang bersifat keuangan, yaitu modal yang diperlukan sangat besar. D. Dapat mempengaruhi penentuan harga. Oleh karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentu harga dapat dikuasainya. Oleh sebab itu, perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga. Dengan mengadakan pengendalian ke atas produksi dan jumlah barang yang ditawarkan, perusahaan monopoli dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendakinya. E. Promosi iklan kurang diperlukan. Oleh karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri, ia tidak perlu mempromosikan barang-barangnya dengan menggunakan iklan. Pembeli yang memerlukan barang yang diproduksinya terpaksa membeli daripadanya. Walau bagaimanapun, perusahaan monopoli sering membuat iklan. Iklan tersebut tidak bertujuan untuk menarik pembeli, tetapi untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat. Faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. Terdapat 3 faktor yang dapat menyebabkan wujudnya pasar monopoli. Ketiga faktor tersebut adalah sebagai berikut. 1. Perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. 2. Perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. 3. Monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut. Pemaksimuman keuntungan dalam monopoli.
Dalam menggambarkan prinsip penentu pemaksimuman keuntungan dalam monopoli, dua cara akan digunakan, yaitu dengan menggunakan angka-angka dan secara grafik. Untuk masing-masing cara ini akan ditunjukkan prinsip penentuan pemaksimuman keuntungan berdasarkan pendekatan 1. Biaya total dan hasil penjualan total, dan 2. Biaya marginal dan hasil penjualan marginal. Sebelum melaksanakan hal-hal tersebut, terlebih dahulu akan dilihat hubungan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan atau diproduksikan, dan implikasi dari sifat hubungan tersebut kepada hasil penjualan total. Produksi, harga, dan penjualan. Telah dinyatakan bahwa dalam monopoli hanya ada satu perusahaan dalam pasar. Oleh karenanya, permintaan dalam industri adalah juga permintaan ke atas produksi perusahaan monopoli tersebut. Dalam bab 4 telah diterangkan sifat umum dari permintaan barang-barang, yaitu makin tinggi harga sesuatu barang, makin sedikit jumlah yang diminta. Sifat ini menyebabkan kurva permintaan ke atas suatu barang adalah bersifat menurun dari kiri ke atas ke kanan bawah. Permintaan ke atas produksi monopoli tidak menyimpang dari sifat umum ini. Berarti suatu monopoli akan dapat memperoleh harga penjualan yang tinggi apabila produksinya sedikit, dan harga penjualan semakin rendah apabila produksi semakin banyak. Dalam menerangkan mengenai persaingan sempurna, telah dijelaskan bahwa permintaan bersifat elastis sempurna, yaitu kurva permintaan adalah sejajar dengan sumbu datar, dan sebabnya adalah karena berapapun produksi yang dijual perusahaan, harga tidak berubah. Sebagai akibatnya, harga sama dengan hasil penjualan marginal, yaitu P sama dengan MR. Permintaan yang dihadapi oleh monopoli adalah berbeda dengan yang dihadapi oleh suatu perusahaan dalam persaingan sempurna. Sebagai akibatnya, dalam monopoli seperti akan diterangkan di bawah ini, harga selalu lebih tinggi dan hasil penjualan marginal. Contoh angka. Untuk lebih memahami sifat hubungan di antara jumlah produksi, harga, hasil penjualan total, dan hasil penjualan marginal di dalam tabel 12.1 dikemukakan suatu contoh hipotesis mengenai hal tersebut. Sesuai dengan sifat permintaan ke atas produksi monopoli seperti telah diterangkan di atas dalam tabel 2.1, ditunjukkan bahwa semakin besar jumlah produksi, semakin rendah harga barang. Bagaimana implikasi dari keadaan tersebut ke atas? Hasil penjualan total dan marginal berturut-turut ditunjukkan dalam kolom 3 dan 4. Hasil penjualan total seperti telah ketahui adalah jumlah produksi X harga, maka nilainya diperoleh dari mengalikan angka dalam kolom dengan angka dalam kolom sesuai dengan definisi hasil penjualan marginal, yaitu tambahan hasil penjualan total apabila penjualan bertambah sebanyak 1 unit. Angka dalam kolom 4 diperoleh dari menggunakan persamaan TRN kurang TRN-1. Sebagai contoh, TR1 adalah 18.000, sedangkan TR2 adalah 32.000. Maka MR akibat dari kenaikan produksi dari 1 menjadi 2 unit adalah 32.000 dikurang 18.000, sama dengan 14.000. Angka-angka dalam kolom 4 dihitung dengan cara ini. Perhatikanlah dengan lebih seksama angka-angka hasil penjualan total yang terdapat dalam kolom 3. Sampai produksi sebanyak 5 unit, hasil penjualan total terus-menerus bertambah, tetapi pertambahannya adalah pada tingkat jumlah yang semakin berkurang. Nilai dari pertambahan hasil penjualan total yang semakin berkurang tersebut ditunjukkan pada kolom 4. Sesudah unit kelima, pertambahan produksi selanjutnya akan mengurangi hasil penjualan total, yang berarti hasil penjualan marginal atau pertambahan hasil penjualan total nilainya adalah negatif. Berikut tabel 12.1 produksi, harga, dan hasil penjualan. Kesimpulan,
Berdasarkan kepada gambaran yang ditunjukkan dalam tabel 12.1, dapat dibuat dua kesimpulan penting seperti yang dinyatakan di bawah ini. Apabila harga barang menjadi semakin menurun pada waktu jumlah produksi semakin meningkat, maka hasil penjualan total akan mengalami pertambahan, tetapi pertambahan itu semakin berkurang apabila produksi bertambah banyak. Setelah mencapai satu tingkat produksi tertentu, pertambahannya akan menjadi negatif. Pada umumnya, hasil penjualan marginal nilainya adalah lebih rendah daripada harga. Hanya pada waktu produksi mencapai 1 unit, hasil penjualan marginal sama dengan harga. Pemaksimuman keuntungan. Contoh angka. Sifat-sifat biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan monopoli di dalam jangka pendek tidak berbeda dengan sifat-sifat biaya produksi jangka pendek yang telah diterangkan dalam bab 10. Di atas baru saja dijelaskan sifat permintaan, harga, hasil penjualan total, dan hasil penjualan marginal dari suatu perusahaan monopoli. Dengan demikian, sekarang telah dapat dikumpulkan informasi yang cukup untuk menerangkan tentang prinsip penentuan tingkat produksi yang akan memaksimumkan keuntungan dalam perusahaan monopoli. Terlebih dahulu, hal itu akan diuraikan dengan menggunakan contoh dalam angka-angka. Contoh angka yang dimaksud dikemukakan dalam tabel berikut. Pendekatan hasil penjualan total, biaya total. Pendekatan ini akan diterangkan dengan menggunakan tabel 12.2 yang membandingkan data hasil penjualan total dengan biaya total. Melalui perbandingan tersebut dapatlah ditentukan keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dialami pada berbagai tingkat produksi. Data jumlah produksi, harga dan hasil penjualan total pada tabel 12.2 adalah sama dengan dalam tabel 12.1. Berturut-turut data tersebut ditunjukkan dalam kolom 1, 2, dan 3. Dalam kolom 4 ditunjukkan data biaya total. Data yang hipotetis tersebut dibuat dengan menggunakan pemisalan berikut. Biaya tetap total adalah 4.000. Berdasarkan pemisalan ini, maka apabila perusahaan tidak beroperasi, yang berarti jumlah produksi adalah 0, biaya total adalah 4.000, sehingga produksi 4 unit hukum hasil lebih yang semakin berkurang belum berlaku. Berarti biaya marginal semakin rendah. Apabila produksi ditambah, keadaan ini digambarkan oleh kenaikan biaya total yang semakin sedikit. Data dalam tabel 12.2 jelas menunjukkan keadaan tersebut. Apabila produksi dinaikkan dari 0 ke 1, dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, dan dari 3 ke 4. Sesudah produksi mencapai 4 unit, hukum hasil lebih yang semakin berkurang berlaku sebagai akibatnya biaya marginal meningkat, dan ini dapat dilihat dari pertambahan biaya total yang semakin meningkat pada setiap penambahan 1 unit produksi. Berikut tabel 12.2. Dengan adanya data mengenai hasil penjualan total dan biaya total, seperti yang diterangkan di atas, sekarang dapat ditentukan tingkat produksi yang akan memaksimumkan keuntungan. Perhatikan data dalam kolom 5. Data tersebut dihitung dengan formula berikut. Keuntungan sama dengan hasil penjualan total dikurangi biaya total. Data dalam kolom 5 menunjukkan bahwa keuntungan maksimum dicapai pada produksi sebanyak 3 atau 4 unit dan jumlah keuntungan adalah 8.000. Walaupun demikian,
Dalam analisis yang bersifat umum, akan selalu dikatakan bahwa perusahaan monopoli tersebut akan memproduksikan 4 unit untuk memaksimumkan keuntungan. Sebab dari kesimpulan ini telah diterangkan dalam bab yang lalu dan akan dilihat kembali dalam pendekatan penentuan keuntungan dengan menggunakan pendekatan MC sama dengan MR. Pendekatan hasil penjualan. Marginal, biaya marginal. Untuk menerangkan pendekatan ini, terlebih dahulu perlu dihitung hasil penjualan marginal dan biaya marginal. Data tersebut dikemukakan dalam tabel 12.3. Data hasil penjualan marginal yang ditunjukkan dalam kolom 2 diambil dari data yang sama dalam kolom 4 dari tabel 12.1. Data dalam kolom 3 dihitung dengan formula berikut. MC sama dengan TC 2 min TC 1. Data mengenai biaya total TC diambil dari tabel 12.2. Kolom 4. Berdasarkan kepada data dalam kolom 2, 3, dan 4 dapat ditunjukkan tambahan keuntungan pada setiap tingkat produksi. Apabila perusahaan tidak memproduksikan barang, biaya yang ditanggung perusahaan adalah 4.000, dan ini meliputi biaya tetap yang mempengaruhi keuntungan. Oleh sebab itu, dalam kolom 3, data tersebut dihitung sebagai biaya marginal. Berdasarkan data dalam kolom 4 dalam 5, ditentukan jumlah keuntungan pada berbagai tingkat produksi. Data dalam kolom 3 jelas menunjukkan bahwa keuntungan maksimum tercapai pada tingkat produksi 3 atau 4 unit. Namun demikian, dalam analisis dikatakan perusahaan itu akan memproduksi 4 unit untuk memaksimumkan keuntungan karena pada tingkat produksi tersebut MC sama dengan MR, yaitu masing-masing bernilai 6.000. Berikut tabel 12.3. Pemaksimuman keuntungan secara grafik. Dalam bagian ini akan diterangkan pemaksimuman keuntungan dalam perusahaan monopoli dengan menggunakan pendekatan secara grafik, seperti dalam analisis sebelumnya. Penentuan produksi yang akan memaksimumkan untung dapat dilakukan dengan 2 cara berikut. 1. Pendekatan hasil penjualan total, biaya total, dan 2. Pendekatan biaya marginal, hasil penjualan marginal. Sebelum cara ini dapat diterangkan terlebih dahulu, perlu dilihat ciri perkaitan di antara kurva permintaan atau DAR, kurva hasil penjualan total atau TR, dan kurva hasil penjualan marginal atau MR. Untuk membuat analisis ini, perhatikan gambar 12.1. Kurva permintaan, penjualan total, dan penjualan marginal. Kurva hasil penjualan total atau TR, kurva hasil penjualan rata-rata atau DEAR, dan kurva hasil penjualan marginal atau MR. Dalam gambar 12.1 dibuat berdasarkan data dalam tabel 12.1 sampai kepada jumlah produksi sebanyak 5 unit. Hasil penjualan total terus mengalami kenaikan, dan kenaikan tersebut adalah pada tingkat yang semakin menurun sesudah jumlah produksi. Berikut gambar 12.1. Mencapai 6 unit hasil penjualan total semakin berkurang. Pada waktu jumlah produksi adalah 10 unit, hasil penjualan total adalah 0. Hasil penjualan total yang seperti itu sifatnya apabila digambarkan adalah seperti yang ditunjukkan oleh kurva TR dalam gambar 12.1. 1. Yaitu berbentuk huruf U yang terbalik.
Kurva TR akan selalu berbentuk seperti itu di dalam keadaan di mana kurva permintaan DD adalah seperti yang terdapat pada gambar 12.1. 2. Yaitu yang menggambarkan bahwa kalau harga semakin rendah maka jumlah yang diminta semakin banyak. Dalam bab 5 telah diterangkan bahwa sepanjang kurva permintaan berlaku sifat berikut. 1. Apabila elastisitas permintaan 1, maka penurunan harga akan mengurangi hasil penjualan. Dan 2. Apabila elastisitas permintaan lebih besar dari 1, maka penurunan harga akan menambah hasil penjualan. Berdasarkan kepada sifat ini, kalau diperhatikan sifat perhubungan di antara kurva permintaan DD dan kurva TR pada gambar 2.1, dapat dibuat kesimpulan yang berikut. Karena OA menggambarkan hasil penjualan total yang semakin bertambah pada harga yang semakin menurun, maka bagian kurva permintaan DD yang terletak di bagian atas titik C, lihat grafik 2, mempunyai elastisitas permintaan lebih besar dari 1. Karena AB menggambarkan hasil penjualan total yang semakin berkurang pada harga yang semakin menurun, maka bagian kurva permintaan yang terletak di bagian yang lebih ke bawah dari titik C mempunyai elastisitas permintaan lebih kurang dari 1. Pada titik C, elastisitas permintaan adalah 1 atau uniter. Menentukan keuntungan maksimum di dalam gambar 12.2 dan gambar 12.3 ditunjukkan cara menentukan keuntungan maksimum firma monopoli secara grafik. Di dalam gambar 12.2, keuntungan maksimum firma ditentukan dengan menggunakan bantuan kurva hasil penjualan total dan biaya total. Sedangkan dalam gambar 12.3, keuntungan maksimum tersebut ditentukan dengan menggunakan pertolongan kurva biaya marginal dan hasil penjualan marginal. Kurva TR dalam gambar 12.2 menggambarkan hasil penjualan total, dan kurva TC menggambarkan kurva biaya total. Di sebelah kiri dari titik A dan di sebelah kanan dari titik B, kurva TC berada di atas kurva TR. Keadaan ini berarti biaya total melebihi hasil penjualan total, yaitu kedudukan yang merugikan perusahaan. Keuntungan hanya akan dinikmati apabila TR min TC lebih kecil 0 dan ini berlaku di antara titik A dan B. Perbedaan di antara TR dan TC adalah paling maksimum apabila garis tegak di antara kurva TR dengan TC adalah yang paling panjang. Oleh karena CD merupakan jarak TR dan TC yang paling panjang, maka tingkat produksi yang akan memaksimumkan keuntungan adalah 4 unit. Gambar 12.3 menunjukkan cara untuk menentukan tingkat produksi di mana keuntungan maksimum dicapai dengan menggunakan pendekatan hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal, atau MR sama dengan MC, kurva AC, MC, D sama dengan AR. MR dibuat berdasarkan kepada bentuk kurva-kurva tersebut seperti yang diterangkan dalam bab-bab yang lalu dan uraian sebelum ini. Seterusnya telah diterangkan bahwa keuntungan maksimum dapat ditentukan dengan melihat pada tingkat produksi yang mana keadaan MR sama dengan MC wujud. Kurva MR dan MC berpotongan pada waktu tingkat produksi sebanyak Q unit. Hasil penjualan total adalah OP dikali OQ atau sama dengan OPAQ, sedangkan biaya total adalah OC dikali OQ atau sama dengan OCBQ. Dengan demikian, keuntungan maksimum ditunjukkan oleh kotak PABC. Berikut gambar 12.2. Berikut gambar 12.3.
Monopoli dan diskriminasi harga. Ada kalanya terbuka kemungkinan kepada perusahaan monopoli untuk menjual barangnya di dalam dua pasar, misalnya pasar dalam dan luar negeri, yang sangat berbeda sifatnya. Biasanya sifat permintaan di kedua pasar itu juga sangat berbeda. Untuk memaksimumkan keuntungannya, perusahaan monopoli dapat menjalankan kebijakan diskriminasi harga. Penentuan harga di setiap pasar. Sekiranya suatu perusahaan monopoli ingin melaksanakan kebijakan diskriminasi harga, persoalan yang pertama yang harus dipecahkan adalah berapakah harga yang akan ditetapkan di tiap pasar supaya keuntungan dapat dimaksimumkan. Jawabannya diterangkan dengan menggunakan gambar 12.6. Untuk memperoleh jawabannya diperlukan data berikut. 1. Biaya produksi yang dikeluarkan, dan 2. Sifat permintaan di setiap pasar untuk pasar dalam negeri dan luar negeri. Misalkan kurva biaya total rata-rata AC dan biaya marginal MC monopoli adalah seperti yang ditunjukkan dalam gambar 12.6. Seterusnya, misalkan pula hasil produksi perusahaan monopoli tersebut dijual di dua pasar, yaitu yang pertama pasar dalam negeri, yang kurva permintaan D dan hasil penjualan marginal MR adalah seperti ditunjukkan dalam grafik 1. Yang kedua, pasar luar negeri, yang kurva permintaan D dan hasil penjualan marginal MR adalah seperti dalam grafik 1. Berikut gambar 12.6. Syarat-syarat diskriminasi harga. Yang pertama, barang tidak dapat dipindahkan dari satu pasar ke pasar lain. Yang kedua, sifat barang atau jasa itu memungkinkan dilakukan diskriminasi harga. Yang ketiga, sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar haruslah sangat berbeda. Yang keempat, kebijakan diskriminasi harga tidak memerlukan biaya yang melebihi tambahan keuntungan yang diperoleh tersebut. Yang kelima, produsen dapat mengeksploiter beberapa sikap tidak rasional konsumen. Contoh-contoh kebijakan diskriminasi harga. Tidak susah untuk mencari contoh-contoh kebijakan diskriminasi harga di dalam kehidupan sehari-hari, karena hal itu banyak dilakukan. Di bawah ini ditunjukkan beberapa contoh dari kebijakan semacam itu. Yang pertama, kebijakan diskriminasi harga oleh perusahaan monopoli pemerintah. Perusahaan listrik negara misalnya menggunakan tarif yang berbeda untuk listrik yang dipakai rumah tangga dan yang dipakai perusahaan. Yang kedua, kebijakan diskriminasi harga oleh jasa-jasa profesional. Dokter spesialis, dokter praktek umum, ahli hukum, dan guru kursus privat adalah beberapa golongan profesional yang sering menjalankan diskriminasi harga dari jasa yang mereka berikan. Mereka biasanya mempunyai tarif yang fleksibel. Kepada orang yang relatif tak mampu, mereka mengenakan tarif yang rendah, sedangkan kepada orang kaya tarifnya ditinggikan. Yang ketiga, kebijakan diskriminasi harga di pasar internasional. Dalam aspek ini, perusahaan membedakan di antara harga yang dijual di dalam negeri dengan harga untuk penjualan ke luar negeri. Harga penjualan ke luar negeri pada umumnya lebih rendah, karena di pasaran internasional terdapat banyak saingan. Dan untuk mempertinggi kemampuannya, untuk bersaingan, perusahaan perlu menekan harga hingga ke tingkat yang serendah mungkin. Kebaikan dan kelemahan pasar monopoli. Beberapa kebaikan dan kelemahan pasar monopoli sebagai berikut. Kebaikan. Yang pertama, perusahaan monopolis tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk melakukan promosi agar pembeli tertarik. Yang kedua, pada promosi monopolis secara alamiah, tambahan penjual akan meningkatkan efisiensi dalam produksinya. Yang ketiga,
Sumber daya alam dapat terjaga karena dikelola untuk kepentingan bersama oleh pemerintah. Yang keempat, hak kekayaan intelektual seseorang dapat terlindungi sehingga dapat memajukan perkembangan. Kelemahan. Yang pertama, produksi tidak optimal dan efisien karena penjual dapat bebas menetapkan harga barang dengan mengurangi produksi. Yang kedua, konsumen terikat akan pasar tersebut dan tidak bisa berpindah ke penjual lain meskipun harganya mahal. Yang ketiga, produsen memegang keuntungan yang mutlak karena konsumen tidak memiliki pilihan untuk membeli barang tersebut guna terpenuhi kebutuhannya.